bercahaya perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Palu sidang telah kami terima dan sidang paripurna akan kami lanjutkan. Sidang Dewan yang mulia, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sementara yang telah memimpin sidang pemilihan pimpinan DPD RI yang telah berjalan dengan baik dan demokratis. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin DPD RI periode 2024-2029. Dengan telah selesainya pemilihan pimpinan DPD RI, kami akan senantiasa menjadi pemimpin bagi seluruh anggota DPD. Dan kita akan bersama-sama meningkatkan peran DPD RI agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Sidang Dewan yang mulia, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu anggota DPD RI bahwa hari besok, Rabu, hari ini, Rabu tanggal 2 Oktober 2024, kita akan melaksanakan beberapa rangkaian agenda kelembagaan, yaitu pertama, sidang paripurna kedua MPR RI pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, rapat pleno pimpinan kelompok DPD RI pukul 13.30 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga, rapat pleno kelompok DPD RI untuk pemilihan pimpinan MPR unsur DPD pukul 14.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Keempat, sidang paripurna keempat DPD RI pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, kelima, rapat gabungan pimpinan sementara MPR RI, perwakilan fraksi dan kelompok DPD di MPR pukul 19 sampai dengan selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang paripurna ketiga awal masa sidang jabatan anggota DPD RI masa jabatan 2024-2029 kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Foto-foto. Pemirsa, terima kasih masih bergabung sama kami di Breaking News Metro TV dan Anda masih menyaksikan kelanjutan dari rapat sidang paripurna perdana DPD RI untuk menetapkan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 yang berlangsung di ruang sidang Nusantara 5 Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Tadi sempat dipimpin oleh Senator Tetua Ismet Abdullah dan Larasati Moriska sebagai pimpinan sidang sementara. Dan tadi sama-sama kita saksikan rapat paripurna sidang perdana DPD RI ini ditutup langsung oleh pimpinan DPD RI terpilih, yakni sebagai ketua, yakni Sultan Nasmuddin dan Gusti Kanjeng Ratu Mas Yoris Surabaya dan Tamsilingrum terpilih sebagai wakil ketua. Dan telah sama-sama kita saksikan, ini adalah foto bersama seluruh senator atau anggota DPD RI terpilih 2024-2029. Keseluruhan yang dilantik hari ini ada 152 dan yang ikut serta dalam
proses pemilihan pimpinan DPD RI hingga selesai, tercatat tadi ada 150 orang yang hadir. Dan sama-sama kita saksikan juga tadi, Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak HM Syaifuddin, melantik dan mengambil sumpah janji langsung pimpinan DPD RI yang terpilih dalam rangkaian rapat paripurna perdana kali ini yang digelar sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari ini, hampir pukul 3 dini hari. Sama-sama kita saksikan pelantikan dan juga pengucapan sumpah Sultan Nazmuddin dan Gusti Kanjeng Ratu Mas, Yoris Rawayai dan Tamsil Lingrung sebagai paket pimpinan DPD RI 2024-2029 menggantikan Lanyala Mataliti yang kita tahu sebagai Ketua DPD RI periode sebelumnya. Dan hadirin pemirsa, kita ikuti kembali, saksikan kembali pernyataan Sultan Nazmuddin usai terpilih menjadi Ketua DPD RI. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan pertama keindonesiaan. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Ya, ada saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau, ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, kemudian ada tokoh muslim juga. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, yang akan kami tawarkan dan akan kami lakukan adalah bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Mungkin yang perlu dikritiki ataupun yang akan diperbaiki dari kepemimpinan sebelumnya, Pak, apa Pak? Tadi kan dikatakan bisa lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, mungkin apa yang sudah menjadi catatan tersendiri bagi Pak Sultan? Ya, baik. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Pak, sebelumnya kan bertemu dengan Pak Prabowo, nanti setelah dilantik akan bertemu lagi. Ya tentu, karena beliau justru kemarin yang berkali-kali menyampaikan, kita harus sering ketemu, kita harus sering diskusi. Kami berempat ketemu beliau, kenapa? Karena memang kita harus bersatu. Untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, kita harus kuat. Kenapa? Karena negara sebesar kita, modal atau keunggulan kita itu di mana? Di kemajemukan dan kekompakan kita. Kalau ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Pak Ketua, saya terpilih, kerjaan awal yang dikerjakan apa? Ya tentu kami secara internal nanti akan konsolidasi internal, ya kemudian membentuk alat-alat atau perangkat kerja yang ada di sini, kemudian tentu juga ada kerja-kerja di luar. Jadi kerja di luar bagaimana memastikan bahwa memang keberadaan posisi lembaga ini dirasakan langsung
terus kemudian eksistensi lembaga ini juga makin kuat. Tapi yang paling penting juga di internal kita solid, ya. Kemudian kerja-kerja internal kita juga melahirkan produk-produk legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, sehingga benar-benar menjadi lembaga perwakilan sesuai dengan misi awal bagi DPD menjadi perwakilan yang kuat. Artinya merangkul 152 yang mobil tadi betul ya? Pasti, karena 152 itu, coba teman-teman lihat, 152 tokoh, 152 anggota DPD itu konversinya sama atau ekuivalen dengan mungkin sekian puluh juta suara masyarakat daerah. Nah ini kan sesuatu banget gitu, ini kan kekuatan sekali. Kalau kita himpun, kita konsolidasikan, bahasa saya itu kita orkestrasikan menjadi kekuatan daerah. Kenapa? Karena program eksekutif atau negara atau pemerintah, ya, salah satu yang paling efektif untuk mendeliver ke daerah itu adalah anggota-anggota DPD. Karena anggota DPD lahir dari tokoh-tokoh daerah. Oke. Ada strategi tersendiri nggak sih untuk komunikasi dengan lembaga lain? Pasti itu yang sebenarnya saya tidak mengatakan tidak dikerjakan, tapi belum maksimal. Nah itu yang memang kami akan maksimalkan, bagaimana hubungan antar lembaga itu makin hari makin baik, kemudian komunikasi yang positif, produktif, tanpa mengurangi kekritisan sebagai sebuah lembaga yang memang harus mengawasi kerja-kerja eksekutif. Tapi kita posisikan bahwa kita posisinya itu bukan oposisi, karena memang tidak dikenal itu, karena kita bukan partai politik, kita akan melakukan fungsi sebenarnya fungsi parlemen yang kuat, ya, tanpa mengurangi atau mereduksi posisi parlemen atau kamar di sebelah kita. DPR sudah ada. Nah kalau kita kan lebih kepada concernnya kepada urusan-urusan daerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.